Selamat pagi, anak-anak sekalian. Bu, pagi Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat nggak nih jam pertama? Semangat. Semangat Bu. Ibu. Oke, terima kasih. Harus tetap semangat ya, karena perjalanan kalian pembelajaran pada hari ini masih cukup panjang. Jadi setelah pelajaran Ibu, nanti di pelajaran yang lainnya diharapkan juga kalian tetap semangat seperti pagi ini, oke? Oke, untuk memulai pembelajaran supaya pembelajaran kita nanti berjalan lancar, kemudian materi yang disampaikan bisa terserap dengan baik. Adakah yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan untuk kelasnya membantu Nur Hayati, coba dibantu semuanya untuk mengawali doa pada pagi hari ini. Oke, Bu. Baik. Selamat pagi, Bu Rizky dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nur Hayati. Sama-sama, Bu. Untuk pemula, Ibu izin untuk share screen ya. Bu belum di absen, Bu. Oke, nanti Ibu tunggu Ibu untuk share screen dulu ya. Sebentar, sepertinya ada trouble, masih belum bisa share screen Ibu. Baik, sambil menunggu ini ya, ada perbaikan. Ibu absen dulu secara manual pagi ini, apakah sudah lengkap atau belum ya? Ini ada Dewi, Ada, Bu. Ada. Retna, Hadir, Bu. Ririn, Hadir Ibu. Elis, Hadir, Ibu. Rizka, Hadir, Bu. Nurhayati, Ada, Bu. Hera, Hadir, Bu. Agam, Hadir, Bu. Lala. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Semua mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Coba Ibu cek lagi apakah Ibu sudah bisa share screen. Sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Ini tidak salah kelas ya. Kelas kita adalah pelajaran ekonomi. Dan Aku ingin bertanya, kira-kira kalian masih ingat tidak dengan materi yang sebelumnya? Indeks harga, Bu. Iya, apa tadi? Iya. Salah, masih ingat dengan materi sebelumnya? Indeks harga, Bu. Indeks harga, betul sekali. Terima kasih. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai perhitungan indeks harga ya. Kita kemarin sudah praktek menghitung indeks harga dengan menggunakan beberapa metode. Ada yang masih ingat metode apa saja dalam perhitungan indeks harga? Ada metode last payers. Ya, terus? Terus Fase. Ada lagi? Marshall. Nah,
Baik. Sama yang tertimbang, yang tertimbang tuh apa ya Bu? Lupa saya, tertimbang sama tidak Agregatif, tertimbang deh. ya, agregatif sederhana dan Nah agregatif ya, tertimbang. Terima kasih. Ternyata tertimbang. anak-anak kelas 11 IPS 1 dikasih 14 masih ingat materi sebelumnya. Baik. Nah, kita pada hari ini masih satu kesatuan dengan materi yang sebelumnya. Jadi Ibu sudah pernah menyampaikan di pertemuan pertama bahwa di pembelajaran kita selama 4 kali pembelajaran kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai indeks harga, konsep-konsepnya, pengertian, kemudian cara menghitungnya, dan yang sekarang di pertemuan ketiga kita akan membahas lanjutannya, ya, lanjutannya yaitu mengenai inflasi. Nah, ada yang penasaran nggak tentang inflasi itu apa? Mau tahu? Iya, Bu. Tahu. Iya Bu. Oke, kalau mau tahu, tapi Ibu tidak akan menjelaskan ya apa itu inflasi, bla 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 bla. Tapi nanti kalian akan Ibu ajak untuk berdiskusi, untuk mencari tahu sendiri apa itu konsep inflasi. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita berdiskusi, coba dulu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ada gambar apa di depan? Cabai, Bu. Cabai. Dagang cabe. Pedagang cabai rawit. Pedagang cabai rawit, betul. Masih ada yang suka cabai di sini? Saya Bu. Saya, Bu. Ririn. Oh, Saya Bu. Ayo Bu, suka pedas. suka pedas. Tapi kalau yang cabai-cabean ada yang suka? Pak Aga. Enggak Bu. Pak Agam. Aduh. Agam. Enggak ya, agam ya. Sukanya cabai aja. Cabai palsu dong, cabai-cabean. Oke, ini ada ilustrasi gambar di depan yang mau Ibu tampilkan itu adalah cabai, ya. Ada apa dengan cabai? Ada yang suka ikut ibunya ke pasar? Suka nganterin Bu, aku Bu. Suka nganterin, suka ikut, suka tanya-tanya nggak? Nah, kalau harga ini berapa? Kalau harga bawang berapa? Gitu. Suka tanya-tanya nggak, Lala? Paling liatin aja Bu. Liatin aja. Mm-mm. Atau ada yang mau membantu Ibu? Ini ada Bu. gambar cabai di depan. Apa yang terjadi dengan cabai? Kok Mahal Bu. Bu harganya Bu. Izin Bu, saya Oh Bu. iya, Agam silakan. Bu, kemarin tuh saya beli gorengan tuh Bu. Nah, terus beli gorengannya yang kemarin-kemarin saya dikasih cabai banyak. Nah, kemarin saya cuma dikasih cabai cuma sedikit doang Bu, sama abang-abangnya. Pelit banget Bu. Oke. Terus Agam Saya bertanya tanya, sama abangnya. saya tanya katanya cabainya lagi mahal. Lah, emang iya Bu? Oh, cabai lagi mahal. Oke. Ada yang mau tanya? Bu, saya Bu. Oh ya, Saya kemarin ikut ke pasar Bu sama mama saya. Pas mama saya beli cabai 5.000, ternyata dihitung Bu cabainya cuma dapat 3. oke. Tanya kok cuma dapat 3, kata abangnya iya lagi mahal Neng, katanya begitu Bu. Oke, berarti dari gambar pertama Ibu mau menyampaikan bahwa cabai itu harganya mahal ya. Oke, kalau dulu Agam Ibu mau tanya, dulu beli gorengan dapatnya cabainya banyak atau sedikit? Kalau dulunya mah banyak Bu, abangnya malah suruh ngambil sendiri cabainya. Nah, kalau sekarang mah dipilihin cabainya. Oke, kita skip dulu ya. Tadi ada beberapa clue dari yang disampaikan teman-teman kalian. Terus Kak Adibu punya lagi gambar yang kedua. Ini gambar daging. Ya, ini adalah gambar daging. Tapi ada apa lagi selain gambar daging di situ? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Bu, saya lagi Bu. Boleh, Agam, silakan. Ini cerita nih Bu, kemarin kebetulan banget saya lagi nganterin ibu saya ke pasar, terus beli daging. Nah, kemarin Bu, pas lagi kurban, zamannya kurban tuh kemarin, itu harga daging pada murah tahu Bu. Nah, tiba-tiba sekarang udah berlewat kurban ya, harganya tiba-tiba masa naik Bu. Berarti tiba-tiba harganya naik. Terus kalau Iya Bu.
juga mahal ya sekarang ya, karena sudah lewat jamnya ya. Iya, Bu. Jadi kita bisa dari 2 gambar ini harga cabenya naik, dulunya enggak, kemudian ada harga daging saat kurban harganya murah, setelah lewat kurban harganya naik. Oke, kita skip dulu. Ibu masih ada punya beberapa gambar lagi. Ini ada gambar apa ya? Ada yang mau membantu Ibu menyampaikan? Beras bukan Bu itu? Beras. Beras. Beras, Bu. Siapa ya ini ya? Ini ya. Ini. Iya. Boleh bantu Ibu selain gambar beras di situ ada ilustrasi apa lagi? Kalau dilihat itu kayaknya kenaikan harga beras ya Bu ya. Kalau dilihat dari gambar kan ada panahnya mengarah ke atas. Mungkin itu kenaikan harga beras Bu. Oke. Ibu boleh tanya ke ini sedikit? Iya, gimana Bu? Kalau dulu ini beli beras pas ini kecil suka nanya mungkin ya sama Ibu ya. Iya. Berapa 1 kilo atau 1 liternya? Murah Bu. Dulu 1 kilonya hanya 1.000, tapi kalau sekarang 12.000 Bu sekilonya. 12.000 sekilo. Oke, berarti nasibnya beras hampir sama ya, seperti cabai dan daging. Iya. Nah, ini fenomena yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini terjadi. Ada gambar apa di situ? Minyak Bu. Waduh, Minyak goreng. minyaknya ikut ngantri, Bu. Oke, Ibu ada gambar minyak goreng. Coba Retna bantu Ibu untuk mendeskripsikan lagi selain ada minyak goreng di situ ada apa lagi? Ada yang antri Bu beli minyak, soalnya susah, langka waktu itu minyaknya. Kalau keterkaitannya dengan harganya saat itu? Oh, harganya juga mahal, udah melangka terus mahal juga. Tadinya cuma berapa ya? Sekarang mahal Bu, sampai 50.000 yang 2 liter itu. Oke. Nah, ini kejadiannya hampir di seluruh wilayah. Apa cuma di wilayah tertentu aja, Retna? Di berita sih hampir di semua wilayah Ibu kalau lihat berita. Nah, berarti Ratna ini up to date ya, melihat berita, nggak cuma update di sosial media doang. Keren ya. Jadi ada 4 gambar itu tadi. Ada 4 gambar, 4 gambarnya itu tadi ada cabai, ada daging, kemudian ada beras, dan ada minyak yang mengalami kenaikan harga. Nah, ini 4 gambar ini itu ada kaitannya sama istilah inflasi. Ada sedikit gambaran mengenai apa yang akan kita pelajari. Ya Bu, ada. Ada ya? Ada ya? Itu kira-kira apa, Dewi? Kan harga barang Ibu. Kenaikan harga. Harga secara bersama itu Bu, ada beras, minyak naik. Oke, terima kasih Dewi. Jadi materi yang akan kita pelajari sekilas kalian sudah memiliki gambaran dari beberapa gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, selain itu, selain yang tadi sudah kita bahas di awal ya, ini juga akan kita bahas nih gambar, ada 2 gambar di sini nih. Yang gambar pertama kira-kira itu menggambarkan apa ya? Kayaknya turun. turun. Nilai uang turun. Apa ya? Oh, nilai uang turun. Terus apa lagi? Itu kan rupiah Bu ya, dibawa ke turun panahnya. Jadi rupiah menurun, melemah gitu Bu.
Oh, ini izin Bu. Ya, boleh Agam, silakan. Kalau saya ngelihatnya kayaknya ada orang lesu, terus turun, uangnya nggak ada. Terus, oh berarti ini kayaknya perekonomian seseorang nih, lagi lemah nih Bu. Ekonomi yang lemah. Oke, hebat ya. Dua jawaban tadi hampir tepat ya, hampir tepat. Kemudian ada gambar lagi yang kedua di bawah itu Menaikkan uang turun, Bu. apa tadi? Ada Harga bawang turun ya. Ibu. Ada lagi pendapat lainnya? Itu kan kalau dilihat dari spanduknya, Bu, ada awalnya 35.000. Terus pemerintah ya menjualnya 30.000, Bu, sekilonya. Jadi turun harga bawang putihnya. Oke, terima kasih ya Lala ya. Jadi ini juga dua gambar ini nanti berkaitan. Yang Ibu kasih clue dulu, yang atas kita itu sebenarnya tadi ada yang disampaikan oleh Dewi, nilai uangnya turun. Ya, ini nanti sebagai salah satu dampak adanya inflasi. Kemudian yang bawah itu adalah operasi pasar ya, namanya operasi pasar yang di pasaran itu tadinya hasilnya 35.000 seperti yang diungkapkan oleh Lala menjadi 30.000 karena dijual oleh pemerintah ya. Tahunya pemerintah dari mana? Itu ada lambang-lambangnya ya, ada logo-logonya di situ. Menjual dengan harga 30.000 ini adalah salah satu cara untuk mengatasi inflasi. Jadi yang mau Ibu sampaikan ini adalah gambaran singkat dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalian tadi sudah disampaikan mengenai gambaran singkat apa yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, untuk motivasi kalian supaya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, Ibu menyampaikan ada dua, ya ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan kalian nantinya, ya setelah mempelajari atau memahami konsep dari inflasi. Yang pertama, kalau kalian memahami konsep inflasi, maka kalian bisa melakukan antisipasi atau cara mengatasi dampak dari inflasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian apabila memahami konsep inflasi akan memiliki gambaran tuh nanti ke depannya itu akan terjadi apa saja gitu ya. Dan kalian bisa menentukan rencana atau persiapan dari sekarang untuk menghadapi masa depan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai KD dan indikator. Jadi ini disampaikan kembali ya. Di pertemuan pertama sudah Ibu sampaikan sebelumnya, tapi untuk pada khusus pertemuan hari ini kita akan memahami konsep inflasi. Itu sudah Ibu kasih tanda, kalian akan memahami mengenai pengertian inflasi, kemudian dapat menganalisis penyebab inflasi, menganalisis jenis-jenis inflasi, menganalisis dampak inflasi, dan menganalisis cara mengatasi inflasi. Tujuan pembelajarannya sama ya, ini sekaligus disampaikan, kita akan menggunakan sebuah model pembelajaran inovatif pada hari ini, yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, setelah mengikuti itu, nanti dengan metode juga dibantu metode tanya jawab dan diskusi, kalian diharapkan untuk memahami konsep inflasi, pengertian, penyebab, jenis, dampak, dan cara mengatasi inflasi. Nah, kita masuk ke sintaks yang pertama. Jadi untuk model pembelajaran problem based learning ini ada beberapa tahapan ya atau langkah atau sintaks yang akan kita lakukan bersama, dan kita sudah masuk ke sintaks yang pertama, yaitu mengenai orientasi peserta didik pada masalah. Jadi judulnya tadi sudah problem based learning ya. Jadi berdasarkan pada problem atau masalah. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah video pada tahapan ini. Silahkan untuk diperhatikan videonya.
ya. Ganti pakai HP apa ini? Kakak bentar ya. Ibu pinjam dulu ya. HP-nya dia. Baik. Mohon maaf, agak ibu percepat tadi ya. Sudah selesai. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang ingin bertanya dari ibu Bu, tersebut? Ya Bu, Boleh? itu serius, Bu. Cuman berapa rupiah doang itu kalau misalnya tadi ada tomat, terus ada itulah. Tinggi banget berarti itunya. Harga-harganya ya, Bu ya? Ada yang mau menanggapi dulu sebelum Itu hampir semua barang-barang naik ya, jadi hiperinflasi ya Bu ya. Oke, ada beberapa yang muncul nih tadi. Agam mengatakan bahwasannya ada satu ini mata uangnya tadi ya di Iya, Bu. Venezuela itu sampai jutaan rupiah ya. Ya, kemudian Dewi juga tadi menyatakan ada istilah hiperinflasi. Tadi muncul ya di video ya istilahnya. Oke, selanjutnya. Nah, dari video yang sudah kalian perhatikan tadi, Ibu ingin kalian berdiskusi ya. Jadi kita masuk pada sintaks yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kalian akan dibagi menjadi kelompok. Nah, ini kelompoknya kebetulan sudah ada karena Ibu mengelompokkan kalian supaya merata ya. Jadi tidak hanya yang apa namanya pintar-pintar gitu ya, yang rajin-rajin seperti itu, tapi tidak sudah dibagi secara merata. Nah, untuk bahan diskusi, Ibu sudah mengupload LKPD. Jadi nanti kalian bisa memanfaatkan HP kalian tidak hanya untuk searching, tapi juga untuk mengerjakan secara online LKPD yang sudah Ibu share. Nah, untuk linknya sudah Ibu bagikan di grup ya. Silahkan untuk dibuka link dari worksheet-nya. Nah, untuk worksheet ini tadi untuk kelompoknya ini ya, silahkan kalian berkelompok mengerjakan worksheet-nya. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit. Apa kira-kira cukup waktunya? Cukup, Bu. Cukup, baik silahkan karena waktunya terbatas, kalian boleh duduk berkelompok ya atau berkelompok, kemudian dikerjakan waktunya. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber, dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan atau dari internet juga boleh. Silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Bu, boleh minta tadi tampilan yang itu linknya, Bu. Nah, Sudah dibagikan di grup ya, langsung bisa diklik ya. Iya Bu.
Ada yang kesulitan tidak untuk mengerjakan LKPD-nya? Enggak, Bu, lagi dikerjain dulu, Bu. Oh ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nanti kalau sudah langsung aja dikirim ke email ya. Ke email Ibu. Ini Ibu tampilkan untuk alamat pengirimannya. Sudah selesai, boleh silakan langsung dikirimkan, nanti diminta email dari situ. Alamat email untuk pengirimannya sudah tampil ya di depan. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Udah dikirim, Bu. Oke, Kelompok terima 1 udah. kasih. Kelompok 2, Udah, Bu. oke. Kelompok 3, Sudah, Bu. sudah. Nanti ini selanjutnya, kalau sudah Ibu cek dulu ya. Ibu cek dulu apa sudah masuk. Oh ya, sudah masuk. Nah, ini untuk selanjutnya kalian Ibu minta untuk presentasi ya. Untuk yang melakukan presentasi kita awali dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi perwakilannya siapa ya? Kelompok 1 ada Lala. Lala, boleh bisa mewakili teman-temannya untuk presentasi? Ini Ibu Boleh, Bu, boleh. hasil pekerjaannya di layar ya. Kita langsung dipresentasikan. Sudah muncul hasil pekerjaannya kelompok 1? Sudah muncul di layar ya? Iya. Sudah, Bu. Ya, sudah. Ibu minta untuk Lala mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya. Kemudian yang Pagi, lainnya Pak Ye. Gimana, Pak? memperhatikan. Baik, silakan Lala untuk presentasi. Siap, Bu. Jadi, perkenalkan teman-teman, nama saya Lala, perwakilan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Rizky. Yang pertama, pertanyaannya itu tuliskan kosakata yang kalian baru temukan di dalam video tersebut. Nah, dari video yang kita simak tadi, saya menemukan krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi itu adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara, tadi negara Venezuela ya, mengalami penurunan secara drastis, penurunan pendapatan negara sehingga eh, naik turunnya harga barang, atau terus juga tadi saya menemukan kata hiperinflasi. Nah, di video itu ada kata hiperinflasi ya. Inflasi di atas 100% per tahun mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Kemudian saya juga menemukan kata pertumbuhan ekonomi, di mana Ibu bisa diperbesar, Bu. Oke. Nah, udah cukup, Bu. Di mana peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara periode tertentu. Ya, itu Bu, yang nomor 1 harus semua dibacakan, Bu, atau satu aja? Yang lain bisa membaca ya. Tampilan di Di- depan ya, ini jawaban dari Ulang. kelompok 1. Iya, Rin, apa Rin?
Lala, bisa dibantu sama saya, Lala? Boleh nanti Bu, saya nomor 1 aja nanti ditambahkan oleh Ririn ya Bu. Boleh, silakan. Jadi kerja sama kelompoknya kelihatan ya. Ya, Ya, lanjut ya, Lala. boleh. Nomor 3. Nomor 3, apa yang menyebabkan negara Venezuela mengalami inflasi? Jadi penyebab inflasi di Venezuela itu adanya turunnya harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan pendapatan Venezuela turun karena minyak merupakan sumber pendapatan utama negara tersebut. Nomor 4, jenis inflasi apa yang dihadapi oleh negara tersebut? Jelaskan. Jenisnya ada hiperinflasi. Inflasi sangat berat karena angka inflasi Venezuela mencapai 1 juta%. Kemudian terkait dengan materi jenis-jenis inflasi berdasarkan parah. Parah tidaknya, yang pertama ada inflasi ringan, kurang dari 10%. Inflasi sedang 10-30%, inflasi berat 30-100%, inflasi sangat berat atau hiperinflasi lebih dari 100%. Kemudian nomor 5, bagaimana cara pemerintah di sana untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi cara pemerintah Venezuela mengatasi hiperinflasi, yang pertama melakukan kebijakan redenominasi mata uang, kemudian melakukan diversifikasi ekonomi dengan tidak hanya mengandalkan minyak mentah sebagai komoditas utama. Nomor 6, menurut pendapat kelompok kita, perekonomian Venezuela itu akan pulih kembali atau tidak. Nah, menurut kelompok kami, kondisi perekonomian Venezuela dapat pulih jika pemerintah dapat mengatasi inflasi, serta ketika harga minyak dunia kembali stabil, jika Venezuela tetap mengandalkan minyak sebagai sumber pendapatan utama. Itu, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Nah, dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Bu, Silakan. Bu, Baik. itu kan tadi tingkatannya ada ringan, sedang, berat, hiperinflasi. Berarti tadi Venezuela itu udah masuk yang hiper ya Bu ya? Ya, betul. Tadi ada ya kesimpulan Kan. dari kelompok 1. Lah 1 juta% Bu, berarti banyak banget dong Bu. Ya. 1 juta%. Kali-kali lipat ya. Iya, berkali-kali lipat. 100% aja 2 kali lipat. Gimana 1 juta? Betul. Jadi tampak ya. Jadi harga satu buah popok misalnya, satu buah pempes tadi, sampai berapa juta itu tadi ya? Sampai berjuta-juta harganya satu pempes, bisa dibayangkan. Kemudian juga tadi di video ada juga harga tomat 1 kilo itu 5 juta mata uang di sana. Bisa dibayangkan kan berapa tumpukan uang kertas yang digunakan untuk membeli 1 kilo tomat gitu. Jadi memang harganya itu sangat tinggi tuh ya. Jadi untuk barang-barang tertentu itu harganya tidak wajar gitu. Bahkan hampir semua barang ya, tidak hanya barang-barang tertentu, karena tingkat inflasinya mencapai 1 juta% ini sudah sangat hiperinflasi seperti itu mungkin ya. Gitu. Baik, Agam ada pertanyaan lain mungkin untuk kelompok 1? Saya Ya, silakan Dewi. itu kan inflasi yang terjadi di Venezuela ya Bu ya. Ya, Pengaruh nggak terhadap negara kita gitu Bu, sebagai pengaruh inflasinya berpengaruh nggak ke negara lain gitu, misalnya ke Indonesia? baik. Ada dari kelompok 1 yang mau menanggapi? Kalau dilihat dari modul yang saya baca, Bu, yang sudah dibagikan oleh Ibu, di mana inflasi itu ada yang disebabkan dari dalam negeri, ada juga yang disebabkan dari luar negeri.
paling tidak berarti kalau faktor penyebabnya dari dalam dan dari luar, berarti negara Venezuela itu bisa berpengaruh ke perekonomian Indonesia. Cuma mungkin di sini pengaruhnya bisa kecil atau bisa besar gitu, Bu. Baik, terima kasih. Bu, mau nambahin, Bu. Boleh, silakan. Kalau misalnya berarti tadi dampaknya ke negara kita, kayaknya dilihat dari negaranya juga tahu Bu. Venezuela tadi aja di Venezuela aja kalau di USD-in harga uangnya mereka itu jauh lebih rendah dari uang kita. Berarti harusnya kalau di keadaan di Venezuela itu mungkin nggak terlalu signifikan Bu ke negara kita gitu Bu. Baik, terima kasih. Ibu menambahkan juga ya. Tadi jawaban dari Lala sudah tepat, kemudian dari Agam juga sudah tepat. Ya, jadi tadi betul Lala mengatakan bahwasanya inflasi itu ada yang pengaruh yang dari dalam, ada juga bisa yang pengaruh dari luar gitu. Cuman Agam tadi menambahkan tergantung apakah negara kita itu memiliki hubungan secara langsung ya dengan negara yang mengalami inflasi gitu. Atau mungkin kalau negaranya besar misalnya seperti Amerika Serikat gitu ya, mungkin itu bisa berpengaruh secara langsung karena nilai mata uangnya juga dijadikan sebagai nilai mata uang konversi internasional gitu ya. Kalau Venezuela ini mungkin satu ada hubungan langsung atau tidak secara ekonomi dengan negara kita gitu ya dilihat. Jadi ada ekspor impor tidak dengan negara kita. Kalau ada ekspor impor kemungkinan besar bisa berpengaruh secara langsung. Kemudian yang kedua, apakah mata uangnya itu menjadi mata uang internasional atau tidak. Kalau menjadi mata uang konversi internasional maka itu akan berpengaruh cukup besar terhadap negara. Nah, begitu ya Dewi ya. Bu, jelas. Baik, terima kasih. Ini presentasinya Ibu rasa sudah cukup, ya, sudah memahami kalian beberapa konsep terkait inflasi. Selanjutnya, Ibu akan ada yang mau membantu Ibu terkait kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Agam Bu. Ibu boleh nanya dulu, Bu. Silakan siapa yang mau bertanya? Saya, Tini, silakan Tini. Bu, kalau misalnya pas hari raya ya Bu ya, itu kan harga-harga pada naik ya Bu ya di negara kita. Nah itu bisa masuk ke inflasi enggak Bu? Ada yang mau menanggapi sebelum Ibu? Enggak, Bu, kayaknya. Soalnya kan kalau hari raya sebentar, Tini. Kalau inflasi kan lama gitu kayak di Venezuela kayaknya itu lama gitu kejadiannya. Oh itu kan, tapi kan tiap tahun ya terjadi. Berarti kalau Bu, kalau berdasarkan Lala, berarti inflasi itu waktunya harus lama ya? Kejadiannya harus lama gitu Ibu, kenaikannya Bu. Iya, bisa lama dan merata ya, hampir di seluruh wilayah. Tapi ada yang tadi belum terjawab terkait apa namanya? Apakah termasuk inflasi atau tidak? Ada yang mau menanggapi lagi? Kayaknya itu Bu inflasi ringan kayak. Inflasi ringan. Kemudian ada lagi? Ada yang mungkin pernah mendengar? Bu, Ya, izin Bu. silakan. Menurut saya sih sepertinya itu inflasi, Bu. Soalnya hampir semua harga naik, Bu. Daging naik, bumbu-bumbu naik, baju juga naik, Bu, kalau lebaran, Bu. Oke, berarti kalau menurut Ratna seperti itu ya, ini Ibu simpulkan untuk ini terkait dengan konsep inflasi sebenarnya ya. Inflasi itu adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum, ya secara umum berarti hampir seluruh barang ya, hampir seluruh barang mengalami kenaikan harga, ya.
Kemudian jenisnya sangat banyak, di mana sebagian harga besar dari harga-harga tersebut meningkat. Jadi tadi tiga terkait dengan konsep inflasi ini, bahwasanya yang pertama itu harganya secara umum, kemudian yang kedua jenis barangnya banyak, dan yang ketiga itu merata hampir di seluruh wilayah. Jadi kalau tadi pertanyaan Tini terkait dengan kalau mau lebaran harganya naik gitu. Tapi nanti itu kita lihat lagi apakah setelah lebaran mengalami penurunan harga atau tidak. Kalau mengalami penurunan harga lagi, kembali ke harga normal, berarti mungkin tidak bisa kita katakan sebagai inflasi. Tapi kalau itu berlanjut ya kejadiannya, maka itu bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai inflasi. Itu saja ya, mungkin cukup kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk sebelum mengakhiri, Ibu meminta kalian untuk melakukan refleksi. Ya, ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, manfaat nyata apa yang dapat diperoleh dari kegiatan pembelajaran hari ini? Boleh sambil dituliskan di buku kalian masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita merefleksikan apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran hari ini. Nah, ini kita refleksikan, sama Ibu juga pun merefleksikan pembelajaran hari ini. Nanti hasil refleksi kalian, Ibu juga ingin membaca beberapa supaya dapat menjadi evaluasi bagi Ibu juga. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada evaluasi ya. Pada hari ini Ibu mengadakan evaluasi melalui kuisis ya, melalui kuisis ini Ibu jadikan sebagai penugasan saja ya. Jadi kalian mengerjakan secara mandiri, nanti tidak Ibu jadikan kuis secara real time, tapi Ibu jadikan sebagai penugasan, nanti kalian kerjakan secara mandiri. Setelah kalian kerjakan, Ibu sudah memiliki hasil ya, nilai pengerjaan dari evaluasi. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, adakah lagi yang mau bertanya? Adakah lagi yang mau boleh ditanyakan? Izin. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih ngebahas ini atau materi baru? Terima kasih, pertanyaannya hebat. Ini yang mau disampaikan ya selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai inflasi, tetapi untuk yang bagaimana cara menghitung inflasi, dan juga nanti kalian Ibu ajak untuk menganalisis lagi lebih dalam mengenai konsep inflasi. Jadi sudah secara utuh ya Agam ya, dari mulai Menghitung jadi Bu, nanti minggu depan menghitung. Jadi dari konsep, kemudian sampai dengan menghitung, dan kalian nanti menyimpulkan apa itu inflasi yang sebenarnya. Seperti itu. Ada lagi sebelum Ibu cukupkan? Sudah Bu. Sudah. Ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan makna kepada kalian semua. Kalian bisa menyerap materi dengan baik. Dan untuk itu, ya sebagai penutup, Ibu minta tolong pada salah satu, kalau tadi KN-nya Nur yang memimpin doa untuk pembukaan, Ibu meminta untuk sekarang jam berapa ya? Jam 8 lewat 4. 8 tambah 4 berapa? 12, Bu. 12.
absen 12 Ibu Ed. Ada Hera. Absen 12 Hera, Ibu minta tolong Hera untuk menutup pembelajaran pada hari ini dan memimpin doa teman-teman. Baik Ibu dan teman-teman, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Hera. Baik, untuk hari ini pembelajaran cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.